Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Post with the fans. Post with the post with the post with the fans. Post with the post with the post with the fans. Post with the fans. Di materi kali ini kita akan membahas tentang serikat pekerja dan hubungan industrial. Jadi, mari teman-teman simak dengan seksama. Sebelum kita memasuki materi ini lebih dalam, ada baiknya kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan serikat pekerja dan hubungan industrial. Jadi, kita akan menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan serikat pekerja dan hubungan industrial. Yang pertama, serikat pekerja atau buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab, guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Terkait dengan kelahiran serikat buruh, muncul nih beberapa teori yang dibangun berdasarkan beberapa pandangan. Yang pertama, teori kemakmuran umum, teori labor marketing, teori produktivitas, teori bargaining, serta oposisi loyal terhadap manajemen. Selanjutnya yaitu model monopoli serikat pekerja. Ini bertujuan agar mereka dapat memperoleh upah dan fasilitas keuangan yang lebih baik. Tenaga kerja dapat menyatukan diri di dalam serikat buruh atau persatuan tenaga kerja. Serikat buruh adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan agar para pekerja dapat sebagai suatu kesatuan membicarakan atau menuntut syarat-syarat kerja tertentu dengan para pengusaha di perusahaan tersebut. Lalu di sini ada beberapa pihak pekerja dibedakan menjadi 3 keadaan, yaitu menuntut upah yang lebih tinggi, membatasi penawaran tenaga kerja, serta menambah permintaan tenaga kerja. Jadi ada positif dan negatifnya ya di sini. Selanjutnya, kekuatan tawar serikat pekerja berasal dari kemampuan serikat pekerja untuk merugikan perusahaan dengan menarik tenaga kerja. Ini bekerja ketika tidak ada kumpulan pekerja non-serikat pengganti, misalnya jika ada perputaran tenaga kerja yang tinggi di mana kepadatan keanggotaan sangat penting untuk kekuatan monopoli serikat. Misalnya, dengan munculnya serikat umum secara historis, serikat harus mempertimbangkan bagaimana menarik pekerja di pinggiran. Selanjutnya ada perselisihan hak. Perselisihan hak adalah perselisihan yang disebabkan karena tidak dipenuhinya hak pekerja, misalnya karena adanya perbedaan dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, hingga terkait perjanjian kerja bersama. Yang kedua, perselisihan kepentingan industrial. Berikut adalah perselisihan yang terjadi dalam hubungan kerja karena adanya perbedaan pendapat mengenai pembuatan atau perubahan syarat-syarat kerja. Ketiga, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Perselisihan PHK merupakan perselisihan yang disebabkan karena adanya perbedaan pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada karyawannya. Yang kelima adalah perselisihan antar serikat pekerja. Jenis perselisihan hubungan industrial selanjutnya adalah perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Konsep hubungan industrial. Apa sih konsep hubungan industrial itu? Konsep hubungan industrial adalah konsep yang mengatur hubungan antara sumber daya dan manusia suatu organisasi industrial dengan para pemilik modal yang mendanai organisasi industrial tersebut.
Hubungan industrial diartikan pula sebagai kegiatan mendukung terciptanya hubungan harmonis antara pelaku bisnis, yaitu pengusaha, pekerja buruh, dan pemerintah, sehingga tercapainya ketenangan bekerja dan kelangsungan berusaha. Ada 3 kelompok utama dalam proses pembuatan aturan dalam hubungan industrial. 1. Sebuah hierarki manajer dan wakil-wakilnya dalam pengawasan. 2. Sebuah hierarki pekerja atau buruh dan juru bicaranya. 3. Sebuah lembaga pemerintah khusus dan badan-badan swasta khusus yang diciptakan. Nah, selanjutnya itu ada ruang lingkup hubungan industrial, di mana hubungan industrial atau industrial relation secara garis besar dibedakan menjadi 2, yaitu masalah manpower marketing dan masalah manpower management. Manpower marketing atau pemasaran tenaga kerja secara umum membahas penentuan syarat-syarat kerja yang akan diterapkan dalam pelaksanaan ikatan kerja yang ada. Sedangkan manpower management membahas pelaksanaan syarat-syarat kerja dan berbagai permasalahan serta pemecahannya. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup hubungan industrial, 1 ruang lingkup cakupan, 2 ruang lingkup fungsi, 3 ruang lingkup masalah. Tujuan yang ingin dicapai dari hubungan industrial adalah terciptanya suatu kondisi industrial peace dan kondisi kesejahteraan bersama antara pekerja dan pengusaha. Selanjutnya ada kondisi hubungan industrial di Indonesia. Konsep hubungan industrial di Indonesia mengacu pada implementasi sila-sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya dikenal sebagai hubungan industrial Pancasila. Pancasila sebagai landasan ideologis dari hubungan industrial Pancasila dan Undang-Undang sebagai landasan konstitusional. Nah, selanjutnya di sini ada organisasi serikat buruh di Indonesia. Selanjutnya adalah problematika dan upaya penyelesaian hubungan industrial. Problematika dan upaya penyelesaian hubungan industrial ditandai dengan pertumbuhan jumlah perusahaan dan industri. Masalah yang timbul oleh diakibatkan banyak hal. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pengusaha, pemerintah, pekerja, maupun peraturan undang-undang sendiri yang sudah tidak representatif dengan perkembangan zaman. Dengan upaya penting yang perlu dilakukan antara lain penerapan peraturan perundang-undangan, membina komunikasi yang harmonis, dan memberikan perhatian kepada pekerja yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan.